Peristiwa Perang Bani Nadir. Semua bermula dari pengkhianatan yang keji. Dahulu kaum muslimin dan Bani Nadir, salah satu suku Yahudi di Madinah, hidup di bawah perjanjian damai. Namun sifat khianat Bani Nadir tak pernah padam. Pemicu langsungnya adalah sebuah insiden ganti rugi darah atau diat. Rasulullah bersama beberapa sahabat termasuk Abu Bakar, Umar dan Ali mendatangi Bani Nadir. Tujuannya adalah meminta mereka turut menanggung diat atas pembunuhan 2 orang dari Bani Kilab. Awalnya mereka menyanggupi. Mereka berkata, "Wahai Abdul Qasim, kami akan memenuhinya. Silakan duduk sampai kami bisa memenuhi kebutuhanmu." Rasulullah duduk tenang di dekat tembok di salah satu rumah mereka. Namun di balik dinding itu rencana jahat sedang dirancang. Para pemimpin Bani Nadir berkumpul dan berkata, "Siapa di antara kalian yang mau menjatuhkan batu besar ini ke kepala Muhammad sampai pecah?" Seorang yang bernama Amr ibn Jahashi menyatakan kesanggupannya. Walaupun seorang bijak dari mereka, Salam ibn Mishkam, sudah mengingatkan, "Jangan kalian lakukan, demi Allah, pasti Allah akan beritahu rencana kalian ini kepadanya." Namun peringatan itu diabaikan. Dalam keadaan genting itulah pertolongan dari langit datang. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, memberitahukan setiap detail rencana keji mereka. Sekejap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung pulang ke Madinah. Belum menceritakan niat jahat yang baru saja mereka rencanakan. Tak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan keputusan tegas. Bani Nadir harus keluar dari Madinah dalam waktu 10 hari. Barang siapa yang masih tinggal setelah batas waktu itu akan diperangi. Bani Nadir pun bersiap-siap untuk pergi. Namun disinilah peran kaum munafik kembali bermain. Pemimpin mereka, Abdullah bin Ubay, mengirim utusan untuk memprovokasi Bani Nadir. Dia menjadikan pertolongan 2.000 personil dan bantuan dari Bani Quraisyah serta Bani Ghatafan. Mendapat janji palsu ini, pemimpin Bani Nadir, Hayy bin Akhtab, menjadi sombong. Ia membatalkan rencana Exodus, mengirim jawaban menantang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bertakbir. Penyerangan pun harus dimulai. Panji perang diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Situasi batin kaum muslimin saat itu sebenarnya tidak menguntungkan. Mereka baru saja ditimpa musibah Uhud, disusul tragedi Biru Ma'unah dan Roji yang menewaskan para sahabat terbaik. Namun pengkhianatan Bani Nadir membuat mereka tidak punya pilihan lain kecuali maju. Ketika pasukan muslimin mengepung benteng Bani Nadir, ketakutan mulai melanda. Janji yang dibawa Abdullah bin Ubay adalah bohong. Kaum munafik Bani Quraisyah dan Bani Ghatafan mengkhianati mereka, membiarkan Bani Nadir menghadapi kaum muslimin sendirian. Inilah perumpamaan setan yang menjerumuskan manusia lalu berlepas diri darinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Bani Nadir pun memilih bertahan di dalam benteng. Untuk melemahkan semangat mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa menebang dan membakar sebagian pohon kurma di sekitar benteng. Pengepungan berlangsung selama 6 hari. Akhirnya Bani Nadir pun menyerah. Syarat mereka hanya satu. Diperbolehkan membawa semua harta benda yang bisa dimuat oleh unta-unta mereka. Rasulullah pun menyetujui.
Dalam kesedihan dan kehinaan, mereka mengevakuasi diri saking inginnya membawa harta. Sebagian dari mereka merobohkan rumah sendiri dan membawa atapnya di atas punggung unta. Sebagian kecil pergi ke Syam, namun mayoritas termasuk para pemimpinnya yang angkuh memilih eksodus ke Khaybar. Hanya 2 orang dari mereka, Yamin ibnu Amru dan Abu Sa'an bin Wahab, yang memilih memeluk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak meninggalkan mereka seraya berpesan kepada mereka, "Jika kalian bersikap demikian, maka tolong rahasiakanlah masalahku ini." Perang Bani Nadir memberikan kita pelajaran mendalam. Kebenaran kenabian, terbukti bahwa Allah Azza wa Jalla melindungi Rasulnya dan memberitahukan rencana jahat musuh. Konsekuensi pengkhianatan, melanggar perjanjian, apalagi disertai rencana pembunuhan, pasti akan mendatangkan akibat buruk. Perangai Yahudi. Peristiwa ini menegaskan bahwa mengingkari janji adalah perangai buruk yang melekat pada mereka. Sifat munafik. Kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay adalah duri dalam daging yang selalu berusaha merongrong kekuatan muslimin dari dalam.